Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF, sudah 1 bulan ini saya tidak men-share video atau mengupload tentang kegiatan saya di lahan pesawahan. Ini karena alasannya di daerah saya masih sering turun hujan yang cukup deras, dan pesawahan di daerah saya masih sering terlanda oleh banjir sahabat EBIF. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membagikan sebuah video atas dasar pengalaman yang selalu saya lakukan, selalu saya bagikan buat sahabat-sahabat EBIF, terutama dalam hal pengolahan lahan di masa-masa awal kita melakukan proses penanaman atau budidaya tanaman padi. Masih banyak sahabat EBIF yang bertanya, Kang, bagaimana caranya kita membuat lahan pesemaian untuk menaburkan benih-benih padi agar benih padi yang ditaburkan dapat tumbuh dengan cepat dan lebih subur, dan juga benih-benih padi yang akan dicabut kelak sebelum melakukan pindah tanam, proses pencabutannya tidak sulit atau pencabutannya lebih mudah. Baik sahabat EBIF, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIF bagaimana caranya, dan ini cukup mudah kita membuat lahan pesemaian untuk melakukan penaburan bibit atau benih padi yang akan kita tanam. Langkah awal yang kita lakukan yaitu tentu saja memilih lahan mana yang akan kita jadikan lahan pesemaian. Nah, ini contohnya sahabat EBIF, saya buat di lahan yang agak tinggi di antara lahan-lahan pesawahan di sekitarnya. Tujuannya terutama di musim penghujan, apabila terjadi hujan yang deras tidak mudah tergenang air karena banjir sahabat EBIF. Nah, ini lahannya cukup tinggi, sekitar 1 meter dari lahan yang sebelah depan itu sahabat EBIF ya. Namun untuk airnya karena ini musim penghujan cukup mudah. Langkah pertama tentu saja kita membersihkan lahan pesemaian daripada sisa-sisa jerami dan gulma yang tumbuh bekas kita tanam padi sebelumnya. Pembersihan ini perlu kita lakukan sahabat EBIF agar benih padi yang akan kita tebarkan nanti tidak terhalang atau terganggu oleh rumput-rumput atau sisa jerami yang masih ada di lahan. Proses pembersihan ini juga sahabat EBIF tentu saja merupakan cara pokok bagaimana kita menggemburkan lahan. Nah, sebagai catatan sahabat EBIF, proses pencangkulan pada lahan yang akan dijadikan pesemaian jangan dilakukan terlalu dalam pencangkulannya. Cukup tipis-tipis saja. Tujuannya agar lumpur yang terbentuk juga tidak terlalu dalam. Apabila kita mencangkul terlalu dalam, maka si lumpurnya pun akan terbuat lebih dalam, sehingga akar-akar benih padi yang tumbuh tentu akan panjang dalam lumpur yang dalam. Namun dalam lumpur yang tidak terlalu dalam atau tipis, akar-akar benih padi juga tidak terlalu panjang. Nah, ini nanti ke depannya akan memudahkan proses pencabutan benih padi. Kalau terlalu dalam, akarnya lebih panjang dan menancap ke dalam tanah lebih jauh, tentu pencabutannya juga akan lebih sulit. Ini dalam proses pembuatan lahan pesemaian langsung di petakan sawah sahabat EBIF. Setelah kita bersihkan lahannya dari sisa gulma dan jerami, nah kita lakukan namanya kalau di tempat saya ini galidug sahabat EBIF ya, pelembutan daripada gumpalan-gumpalan tanah hasil daripada pencangkulan. Nah, tanah yang dicangkul sebelumnya kan pasti ada gumpalan-gumpalan dan tidak hancur, banyak yang masih keras. Nah, dengan digenangi air sedikit lalu kita gunakan alat seperti ini, tentu saja ini akan menggemburkan
membuat hancur tanah-tanah yang masih menggumpal menjadi lumpur akibat tercampur dengan air. Nah, langkah ini juga cukup penting sahabat EBIB untuk melihat sejauh mana lahan yang akan kita buat ini benar-benar merata proses pelumpurannya atau proses pelunakan tanahnya ini benar-benar merata dari sudut satu ke sudut yang lainnya. Setelah melakukan proses penghancuran menggunakan alat seperti ini alat tradisional, mudah membuatnya sahabat EBIB. Saya buat ini dari batang kelapa ya, yang dibuat bergerigis seperti ini. Lalu saya kasih setang kendali dari bambu. Ini untuk bahan penariknya. Langkah berikutnya tentu saja kita akan membuat lahan ini menjadi kaya akan unsur hara organik atau pupuk organik. Caranya bagaimana? Tentu saja kita melakukan proses dekomposisasi sisa-sisa jerami dan gulma di lahan persemaian ini dengan proses penghancuran yang dibantu oleh bakteri-bakteri pengurai sahabat EBIB. Dalam kali ini kita bisa menyuntikkan bakteri-bakteri pengurai dari sebuah produk yang sudah disiapkan, ya, yaitu dengan produk merek dagangnya ini adalah EM4 sahabat EBIB. Ini adalah EM4 pertanian yang botolnya berwarna kuning, berisi bakteri-bakteri pengurai yang diharapkan dapat membantu percepatan proses penghancuran sisa-sisa gulma dan jerami yang ada di lahan persemaian, sehingga hancuran atau pelapukan dari sisa-sisa gulma dan jerami ini tentu saja akan menjadi pupuk-pupuk organik yang ditandai dengan banyaknya humus di lapisan atas lahan persemaian kita sahabat EBIB. Bagaimana proses penyepraiannya dan berapa dosis E4 yang dapat kita gunakan sahabat EBIB? Yuk kita simak sama-sama, jangan di skip video ini. Tonton sampai akhir agar tidak gagal paham dan sahabat EBIB mendapatkan informasi yang utuh dari video yang saya sampaikan kali ini sahabat EBIB. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat EBIB yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan dibantu ditekan dulu tombol subscribe-nya. Aktifkan pula lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video-video terbaru tentang budidaya tanaman padi, sahabat EBIB akan mendapatkan informasi terlebih dahulu melalui notifikasi yang ada pada aplikasi YouTube sahabat EBIB semua. Tekan pula tombol like-nya sahabat EBIB. Sahabat EBIB juga bisa membagikan video ini agar nilai kebermanfaatannya lebih meluas bagi sahabat-sahabat petani di luar sana. Apabila sahabat EBIB ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat yang tersedia. Namun tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat EBIB, kita lanjutkan videonya. Ini adalah produk E4 yang akan kita aplikasikan pada lahan persemaian sahabat EBIB yang botolnya berwarna kuning, dan ini tangki sprayernya. Saya akan menggunakan 10 liter air saja sahabat EBIB untuk menyeprai lahan persemaian menggunakan E4 ini. Dosis E4 dapat kita gunakan 10 ml per liter air. Jadi untuk takaran air 10 liter yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan produk E4 ini sebanyak 100 ml. Apabila sahabat EBIB misalnya mau menggunakan satu tangki full 16 liter, berarti bisa menggunakan produk E4-nya ini sebanyak 160 ml. Nah, ini sekitar 100 ml sahabat EBIB untuk 10 liter air. Saya rasa sudah cukup ya sahabat EBIB untuk lahan persemaian dengan banyak benih sekitar 5-7 kg sahabat EBIB. Nah, ini kita tambah lagi airnya sebelum dimasukkan E4. Tadi sudah saya airi tangkinya sekitar seperempatnya. Baru setelah dimasukkan E4-nya kita penuhi atau kita sesuaikan dengan
takaran yang akan kita gunakan dalam proses penyemprotan nanti sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib semua, kita lihat nanti seperti apa proses pengaplikasian produk E4 ini di lahan pesemaian yang akan kita gunakan sahabat Ebib. Yuk kita lihat sama-sama. Lakukan proses penyemprotan produk E4 ini secara merata sahabat Ebib, agar bakteri-bakteri pengurai yang terkandung di dalam produk ini dapat merata mengisi ruang-ruang yang ada pada lahan pesemaian kita. Bakteri-bakteri yang kita aplikasikan secara merata mengisi semua sudut yang ada pada lahan pesemaian ini, sehingga proses pelapukan atau proses dekomposisasi sisa-sisa jerami dan gulma dapat dilakukan secara merata pula. Dan tentu saja efek positifnya, unsur hara atau pupuk organik yang terbentuk nantinya juga tentu saja akan merata berada pada seluruh hamparan lahan pesemaian yang kita siapkan sahabat Ebib. Ketika melakukan pengaplikasian E4 ini, usahakan lahan pesemaiannya dalam keadaan macak-macak seperti ini sahabat Ebib. Tidak terlalu tergenang oleh air ya. Nah seperti ini saja. Nah nanti setelah selesai kita melakukan penyepraian ini, langkah berikutnya yaitu kita meratakan lahan pesemaian ini sahabat Ebib. Seperti apa proses perataan lahan setelah kita selesai melakukan penyepraian ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah ini adalah proses perataan lahan pesemaian. Sebelum kita ratakan lahannya, alangkah lebih baiknya di setiap pinggir petakan lahan pesemaian ini kita buat kemalir sahabat Ebib, atau sanitasi air, yang tujuannya untuk mengatur ketika kita ingin menggenangi atau menyurutkan air yang berada pada lahan pesemaian ini. Nah ini kemalir ini kita buat mengelilingi sisi-sisi petakan lahan pesemaian yang kita buat. Baru setelah itu si lahan yang sudah kita aplikasikan E4 tadi kita buat serata mungkin, sehingga pertumbuhan benih padi yang kita taburkan di lahan ini dapat tumbuh secara merata dan mendapatkan sanitasi yang baik, baik itu sanitasi air maupun sanitasi udaranya sahabat Ebib. Proses perataan ini juga sahabat Ebib tentu akan membantu keseimbangan genangan air yang kita berikan ketika kita memerlukan genangan air di lahan pesemaian ini. Apabila mau disurutkan, kita tinggal turunkan ke kemalir-kemalir yang sudah kita buat di sisi-sisi petakan lahan pesemaian ini sahabat Ebib. Setelah semua tahap proses pembuatan lahan pesemaian kita buat step by step, inilah hasilnya sahabat Ebib. Kita diamkan beberapa hari agar proses dekomposisasi sisa-sisa jerami dan gulma dapat berjalan dengan sempurna, sehingga kedepannya akan terbentuk humus di lapisan atas pesemaian yang merupakan pupuk organik yang dibutuhkan untuk makanan benih padi yang akan kita tebarkan nanti. Kita tunggu proses ini atau pelapukan ini sekurang-kurangnya 7 sampai 10 hari sahabat Ebib, sambil kita menyiapkan rendaman benih yang akan kita taburkan kelak ke lahan ini sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari beberapa sahabat Ebib di kolom komentar tentang pengolahan lahan pesemaian yang baik. Inilah yang biasa saya lakukan, dan sahabat Ebib bisa lihat pada lahan-lahan pesemaian pada video saya yang lalu, hasilnya luar biasa. Benih padinya dapat tumbuh dengan subur dan cepat sahabat Ebib. Mohon maaf kepada sahabat Ebib, saya tidak bermaksud menggurui kepada sahabat-sahabat petani yang sudah hebat, namun saya di sini hanya berbagi
ya, men-share pengalaman yang biasa saya lakukan, dan ini insya Allah sangat bermanfaat terutama bagi para petani pemula yang baru memulai proses bertaninya, sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib, akhirnya saya mohon undur diri. Mohon maklum apabila ada kata-kata dan pernyataan yang kurang berkenan di hati sahabat Ebib semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.